Ketika Ouyang Wufeng melihat Zongking maju, dia membuang ekspresi sembrono di wajahnya dan dengan cepat berkata dengan sungguh-sungguh, Junior Ouyang Wufeng memberi penghormatan kepada Senior Zong. Bagaimana kabar ayahmu, Ouyang Xing? Zongking bertanya. Ayahku sangat baik, dan dia selalu berbicara tentang Senior Zong. Dia sering berbicara kepada kami tentang persahabatan kalian berdua. Kata Ouyang Wufeng, hahaha, persahabatan bukanlah apa-apa, ayahmu picik dan sangat picik. Setiap kali dia kalah dalam pertandingan tanding, dia berpura-pura baik-baik saja di permukaan, tapi marah besar di balik layar. Sedemikian rupa sehingga dia akhirnya mempraktikkan keterampilan jahat dan mencoba mengalahkanku dengan metode ini, dan akhirnya dibawa ke Pulau Dewa Pengobatan. Omong-omong, aku juga bertanggung jawab menyebabkan ayahmu menjadi seperti ini. Zongking menghela nafas. Senior Zong, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika bukan karena kamu, ayahku tidak akan bisa pergi ke Pulau Yaoshen, dan dia tidak akan bisa mencapai keadaan seperti sekarang ini. Ini mungkin takdir, seperti kata pepatah, takdir tidak bisa dilanggar. Ouyang Wufeng sebenarnya menghibur Zongking. Takdir? Zongking tersenyum pahit. Ya, ini adalah takdir, sudah ditakdirkan. Semuanya sudah ditakdirkan. Senior Zong, kamu tidak perlu mengikuti tes. Saya akan mengirimkan perahu roh khusus untuk mengantar Senior Zong ke Pulau Yaoshen. Ouyang Wufeng tahu bahwa dengan kekuatan Zongking, akan mudah untuk mengatasi penyakit sulit dan rumit dalam daftar medis. Bagaimanapun, Zongking adalah ahli pengobatan, makhluk yang lebih kuat dari ayahnya. Tapi Zongking menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, dan saya tidak tertarik dengan tempat jatuhnya Dewa Pengobatan. Saya hanya ingin membantu semua orang lulus ujian. Kata-kata Zongking membuat Ouyang Wufeng sangat malu. Tapi dia tidak mengatakan dia tidak bisa menerima bantuan pada awalnya. Zongking sepenuhnya dapat menemukan solusi untuk berbagai penyakit sulit dan rumit dalam daftar medis, dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyebarkannya kepada semua orang yang hadir. Dengan cara ini, semua orang bisa lulus penilaian. Mendengar kata-kata Zongking, semua orang membangkitkan secercah harapan. Jika ini mungkin, mereka semua bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Senior Zong, metode ini tidak adil. Tapi karena Senior Zong yang mengatakannya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Ouyang Wufeng tidak menghentikan Zongking. Bagaimanapun, Zongking memiliki hubungan dengan ayahnya, dan dia ingin memanggilnya sebagai orang yang lebih tua. Ketika semua orang melihat bahwa Ouyang Wufeng tidak menghentikannya, semua orang sangat bersemangat. Ekspresi Chen Ping juga sedikit bergerak, dia juga ingin melihat apa kekuatan cinta ini. Mampu dikagumi banyak orang, dan menjalin hubungan baik dengan Pulau Yaoshen. Nampaknya cinta ini bukanlah orang yang keji. Audio asli channel Fix Silaturahmi, dan dia melarikan diri selama beberapa dekade. Tapi Zongking pasti menyadari kesalahannya, dan sekarang dia tidak tertarik pergi ke tempat di mana Dewa Pengobatan jatuh. Baginya, kultivasi tidak lagi sepenting hubungan antara pria dan wanita. Bagi sebagian besar beku di dunia surga dan bumi, budidaya adalah prioritas pertama. Bahkan jika mereka menemukan dua beku bersama-sama, itu hanya untuk mempercepat budidaya mereka. Zongking sekarang menghadapi daftar pencarian medis, dan semua informasi hijau di dalamnya tersapu olehnya. Segera setelah itu, ada momen singkat dari Chen Mo, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Sebuah pesan ilahi muncul di benak Chen Ping, penyakit ketujuh disebabkan oleh terlalu banyak meminum pil selama budidaya, yang telah merusak meridian dan memerlukan penggunaan pil Tongmai untuk pengobatan. Penyakit ke-13 disebabkan oleh keracunan oleh seseorang. Racunnya adalah pil tahan dingin.
Meski untuk melawan flu yang parah, orang tersebut melakukan latihan berbasis api, yang menyebabkan saluran Qi tersumbat, energi spiritual kacau. Anda dapat menggunakan pil irama api Xuanji untuk menyembuhkannya. Pasal 22. Zongking menjelaskan sebagian besar gejala di atas secara rinci, bahkan penyebabnya, dan obat mujarab dan ambrosia apa yang harus digunakan untuk mengobatinya. Ini sama dengan memberitahu semua orang jawabannya, dan semua orang dapat menyalinnya. Jika ini masalahnya, dan masih belum ada cara untuk memperbaiki ramuan yang sesuai, maka itu sangat buruk, dan tidak ada gunanya pergi ke konferensi master kedokteran. Chen Ping mendengarkan transmisi suara Zongking dan melihat banyak gejala di dalamnya, dan menemukan bahwa Zongking memang sangat kuat. Chen Ping dapat menganalisis dan menemukan pengobatan untuk beberapa penyakit, tetapi dia tidak tahu dari mana penyakit itu berasal. Tapi Zongking mampu menceritakan semuanya secara detail, yang menunjukkan betapa canggihnya keterampilan medis orang ini. Chen Ping tidak bisa tidak mengagumi ini. Chen Ping memandang Zongking dengan kekaguman di matanya. Dengan keterampilan medis yang luar biasa, Zongking dapat memulai sekte di dunia manusia ini. Tapi dia berada di kota Yonggel dan tidak pernah berpartisipasi dalam perkelahian keluarga ini, dan ada beberapa konferensi apoteker. Sekarang semua pikiranku tertuju pada Nenek Zen. Pria yang tergila-gila. Banyak orang mulai menggunakan tungku ramuan di tubuh mereka untuk memurnikan ramuan yang dibutuhkan dalam daftar pencari medis. Beberapa ramuan bermutu tinggi tidak dapat disuling. Anda dapat menemukan beberapa pil yang mudah disuling. Meskipun penyakit yang sulit dan rumit tampak sangat sulit, jika Anda benar-benar memahaminya pada awalnya, mungkin pil yang paling sederhana dapat menyembuhkannya. Premisnya adalah untuk melihat gejala-gejala ini. Sekarang Zongking telah mengetahui semuanya, sisanya diserahkan kepada apoteker untuk memperbaikinya sendiri. Untuk suatu waktu, banyak apoteker yang memurnikan ramuan satu demi satu, dan seluruh kota Yonggel dipenuhi dengan aroma obat. Huan, Zong Yaozun ini sangat kuat, dan dia sangat menyayangi bibimu. Kali ini bibimu kembali, kamu tidak bisa melepaskannya. Menyatukan kedua orang itu akan berdampak besar pada keluarga Zenmu. Bermanfaat. Zhou Lang berkata dengan iri, jika itu membantu keluarga Zen kita, bukankah itu juga akan membantu keluarga Zhoumu? Sebentar lagi, kita semua akan menjadi satu keluarga. Kata Zhen Huan sambil tersenyum, ya, sebuah keluarga, kita akan segera menjadi sebuah keluarga, ketika tiba waktunya untuk mencaplok keluarga Bao dan keluarga Diao. Kedua keluarga kita akan mengambil keputusan akhir di seluruh kota Yonggel. Pada saat itu, Asosiasi Apoteker Wilayah Barat juga akan memberi jalan kepada kedua keluarga kita. Zhou Lang merangkul bahu Zhen Huan dan berkata, Chen Ping mendengarkan percakapan antara Zhou Lang dan Zhen Huan, dan menghela nafas pelan. Dia tidak tahu apakah Zhen Huan dan Zhou Lang benar-benar saling mencintai, atau apakah mereka menikah demi keuntungan. Namun sepertinya lebih seperti sebuah pernikahan, sehingga jika kedua keluarga semakin kuat, perlahan mereka bisa mengkanibalisasi dua keluarga lainnya. Chen Ping tidak perlu mengetahui bahwa jika hanya ada dua keluarga medis besar yang tersisa di kota Yonggel, keluarga Zen dan keluarga Zhou, pasti akan terjadi perkelahian terbuka dan terselubung antara kedua keluarga. Pada saat itu, pernikahan antara Zhen Huan dan Zhou Lang akan tampak tidak berarti lagi. Di dunia sekuler, Kaisar kuno akan menikahkan putri mereka dengan pemimpin suku terpencil untuk mengulur waktu untuk pembangunan. Namun pada akhirnya, ini bukanlah pertarungan pedang. Di mata orang-orang ini, hanya cinta keluarga yang paling tidak berharga. Satu demi satu, para biksu telah menyempurnakan ramuan tersebut dan mulai menunjukkannya kepada Ouyang Wu Feng untuk konfirmasi.
Selama ramuan yang disembuhkan oleh Pulau Yaosheng cocok dengan yang ada, itu akan dianggap lulus ujian. Banyak apoteker yang lulus ujian, dan setelah mendaftar, mereka menunggu untuk berangkat ke Pulau Dewa Pengobatan. Namun, ada juga beberapa orang bodoh yang tidak bisa menyalin meski diminta mengikuti ujian open book. Terjadi ledakan terus-menerus. Seseorang gagal menyempurnakan ramuannya. Jika orang asli channel ini tidak bisa silaturahmi, maka tidak ada yang akan merasa kasihan padanya. Itu memang pantas. Ini bukan apoteker lagi, jadi tidak perlu menghadiri konferensi apoteker. Liu Ruyan dan Ni Heng juga telah menyempurnakan obat mujarab. Karena mereka dapat lulus penilaian, mereka tidak perlu menggunakan kuota mereka di Asosiasi Apoteker Domain Pusat. Chen Ping juga dengan santai menyempurnakan ramuan untuk penilaian tanpa menggunakan kuali Sennong. Orang-orang ini semua adalah apoteker. Jika saya mengeluarkan Sennong Cauldron, pasti akan menimbulkan sensasi. Ketika seseorang membuat Sennong Cauldron miliknya sendiri, itu akan mendapat masalah. Setelah Chen Ping menyempurnakan obat mujarab, dia tidak segera menyerahkannya untuk dinilai, tetapi diam-diam melihat daftar medisnya. Penyakit-penyakit dengan huruf merah itu bahkan belum ditemukan obatnya di Pulau Dewa Pengobatan. Chen Ping melihat yang pertama, dia bisa menduduki peringkat pertama. Penyakitnya pasti sulit disembuhkan. Dan yang paling penting adalah hadiah untuk yang pertama juga yang paling unik. Tulang abadi. Hadiah untuk yang pertama ini adalah tulang abadi. Apa ini? Chen Ping menatap hadiah untuk penyakit pertama dalam daftar medis. Sangat penasaran. Rekan Dao Chen, tulang abadi adalah sisa-sisa makhluk abadi. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Meskipun banyak makhluk abadi telah jatuh di dunia para dewa, hanya ada sedikit mayat yang tersisa. Kebanyakan dari mereka musnah begitu saja. Bahkan jika beberapa jenazah tidak dimusnahkan, jenazah tersebut membusuk dan tidak memiliki nilai sama sekali. Namun, beberapa mayat abadi akan menjadi jernih setelah ribuan tahun, sebanding dengan senjata abadi. Jenis ini adalah yang paling berharga, dan jenis ini juga akan menjadi tulang abadi, tetapi benda semacam ini sangat langka dan sulit didapat. Dan gejala pertama, kita lihat saja, sudah ratusan tahun, dan belum ada yang berhasil menyembuhkannya. Zhou Lang melihat Chen Ping tidak mengerti apa-apa, jadi dia menjelaskannya secara detail. Tulang abadi, jernih, mata Chen Ping melebar karena tidak percaya di matanya. Nak, tulang abadi ini bukan bagian dari tubuhku, kan? Saya tidak pernah menyangka bahwa tubuh saya, ribuan tahun kemudian, akan menjadi harta karun orang-orang di dunia para dewa dan manusia ini. Raja Iblis Ciyun buru-buru bertanya pada Chen Ping. Karena tubuh Raja Iblis Ciyun dipotong-potong, dan berbagai bagian tubuh dibuang kemana-mana. Jika semua bagian tubuh ini bisa ditemukan, Raja Iblis Ciyun bisa dibangkitkan. Tidak perlu berdiam di lautan kesadaran Chen Ping sepanjang hari. Itu mungkin, tapi aku tidak yakin. Lagi pula, tidak sedikit makhluk abadi yang jatuh di dunia manusia. Chen Ping tidak melihat tulang abadi ini, jadi bagaimana dia bisa tahu kalau itu adalah bagian dari tubuh Raja Iblis Ciyun? Tanyakan cepat, kata Raja Iblis Ciyun dengan cemas. Chen Ping tidak punya pilihan selain menghadapi Zhou Lang dan berkata, Rekan Dao Zhou, saya ingin tahu siapa orang yang memiliki gejala pertama, bagaimana dia bisa mendapatkan tulang abadi di tangannya. Zhou Lang memandang Chen Ping dan kemudian bertanya dengan ragu, apakah Anda seorang apoteker? Semua informasi di daftar medis disembunyikan. Bagaimana Anda bisa mengetahui siapa yang sakit? Hanya setelah Anda mengungkapkan daftarnya, Anda baru setelah itu kita bisa dapatkan informasi pihak lain. Saya seorang apoteker, tapi saya tidak paham dengan daftar medisnya.
dan saya tidak pernah memperhatikannya sebelumnya, kata Chen Ping sambil tersenyum malu. Sekarang jika Anda ingin tahu siapa pihak lainnya, dan apakah yang disebut tulang abadi ini adalah bagian dari tubuh Raja Iblis Ciyun, Anda hanya dapat mengetahuinya dengan mengungkapkan daftarnya. Nak, apakah kamu yakin bisa menyembuhkan orang pertama yang mengidap penyakit ini? Tanya Raja Iblis Ciyun. Entahlah, karena informasi yang tersedia saat ini terlalu sedikit, tapi sepertinya orang ini menderita mania. Mungkinkah dia digigit anjing gila? Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, jangan konyol, tidak mungkin sesederhana itu. Jika sederhana, tidak mungkin tidak ada orang yang berhasil mengobatinya dalam 100 tahun terakhir. Cepat ungkapkan daftarnya, begitu daftarnya terungkap, kamu akan tahu apa yang terjadi. Raja Iblis Ciyun mendesak Chen Ping untuk mengungkapkan daftarnya. Izinkan saya bertanya dulu, apa hukumannya jika Anda gagal mendiagnosis penyakit tersebut setelah daftarnya terungkap? Chen Ping tidak berani mengungkapkan daftarnya begitu saja. Rekan Daoi Zhou, apa yang akan terjadi jika seseorang terkena penyakitnya tetapi tidak dapat menyembuhkannya? Chen Ping bertanya pada Zhou Lang, sederhana sekali, hapus saja kultivasimu. Zhou Lang berkata dengan enteng, meninggalkan kultivasi seseorang. Chen Ping terkejut, di dunia surga dan manusia ini, jika kultivasi seseorang dihapuskan, apa bedanya jika Anda membunuhnya setelah itu? Masih ada perbedaan. Setelah kamu kehilangan kultivasi, kemungkinan besar kamu akan mati perlahan karena ketakutan. Ini jauh lebih kejam daripada membunuh secara langsung. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengerutkan kening dan berbisik, ini terlalu kejam. Bisakah kamu menjadi lebih kejam? Mereka yang masuk dalam daftar pencarian medis semuanya adalah orang-orang yang cakap, dan imbalannya sangat besar. Jika Anda tidak kejam, siapapun bisa mengungkapnya. Saya kira orang yang mengidap penyakit ini tidak akan bisa melihatnya dengan baik, dan akan disembuhkan sampai mati oleh beberapa dukun. Zhou Lang menjelaskan, Chen Ping benar ketika mendengarnya. Siapapun yang melihat hadiah sebesar itu akan senang. Jika hukumannya tidak berat dan setiap orang dapat mengungkapkan daftarnya sesuka hati, maka seluruh daftar pencarian medis tidak akan ada gunanya. Chen Ping, mengapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah kamu ingin mengungkapkan daftarnya? Kamu tidak boleh main-main. Liu Ruyan mendengarkan pertanyaan Chen Ping tentang daftar pencarian medis dan segera mengingatkannya. Tuan Chen, daftar pencarian medis ini bukanlah lelucon. Meskipun tampaknya kaya akan imbalan, namun juga menghadapi risiko yang sangat besar. Jika Anda tidak 100% yakin, sebaiknya jangan mencobanya. Ni Heng juga mengingatkan Chen Ping, jangan khawatir. Aku hanya bertanya karena penasaran. Kalian berdua sudah menyempurnakan ramuannya, tolong segera serahkan untuk pendaftaran. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata pada Liu Ruyan dan Ni Heng. Keduanya mengangguk, lalu mengambil ramuan halus dan pergi mengikuti ujian dan mendaftar. Tepat setelah Liu Ruyan dan Ni Heng pergi, Chen Ping melompat dan langsung menuju daftar medis. Chen Ping diskors di depan daftar medis, diam-diam melihat penyakit di bagian atas daftar. Siapa kamu? Kamu tidak diperbolehkan mendekati daftar pencarian medis. Ketika orang-orang dari Pulau Yaoshen melihat Chen Ping berlari di depan daftar medis, mereka langsung memarahinya dengan keras. Dengan teriakan ini, banyak orang mendongak dan menatap Chen Ping. Apa yang kamu teriakkan? Daftar medis ini untuk orang-orang yang mengungkapkan daftarnya dan mencari perawatan medis. Jika kamu tidak mendekat, bagaimana aku bisa mengungkapkan daftarnya? Chen Ping memelototi pria yang berteriak itu. Kamu ingin mengungkapkan daftarnya? Saat ini, Ouyang Wufeng juga menatap Chen Ping. Dia melihat bahwa Chen Ping masih muda dan tidak terlihat seperti seorang ahli. Dan dia juga tidak mengenal Chen Ping.
penyakit lainnya dalam daftar medis semuanya sangat sulit. Bahkan jika Anda tidak memiliki level ahli pengobatan, Anda tidak akan berani mencobanya. Chen Ping masih sangat muda, dia berani mengungkapkan daftarnya. Apa, kamu hanya bisa mengungkapkan daftarnya di Pulau Yaotian, tapi kamu tidak diperbolehkan mengungkapkan daftarnya? Chen Ping bertanya, itu tidak benar. Hanya saja penyakit-penyakit lain dalam daftar medis adalah penyakit-penyakit yang bahkan Pulau Dewa Pengobatan kita tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkannya? Anda harus tahu bahwa jika Anda mengungkapkan hasilnya begitu saja dan pengobatannya gagal, kultivasi Anda akan dihapuskan. Kata Ouyang Wufeng pada Chen Ping, tentu saja saya tahu. Saya melihat penyakit yang ada di daftar medis itu tidak sulit. Saya akan membeberkan yang pertama dalam daftar. Imbalannya cukup istimewa. Ketika Chen Ping melihat gejala pertama, dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Rekan Dao Chen, jangan gegabah. Saat ini, Chen Wenliang berteriak. Keterampilan formasi Chen Ping cukup bagus. Mampu memperbaiki formasi teleportasi kuno memang sangat kuat. Tetapi seni formasi dan keterampilan medis adalah dua hal yang sangat berbeda. Sekalipun Anda adalah ahli formasi, bukan berarti keterampilan medis Anda hebat. Chen Ping sangat kuat, dan dia juga ahli dalam formasi. Bahkan jika dia juga seorang ahli pengobatan, di usia yang begitu muda, apakah dia masih dapat mencapai level master pengobatan? Bagaimanapun, energi manusia terbatas, dan tidak mungkin satu orang mempraktikkan semuanya secara ekstrim. Chen Wenliang hanya berpikir bahwa meskipun Chen Ping adalah seorang apoteker, levelnya pasti tidak terlalu tinggi, dan dia tidak dapat mencapai tingkat kekuatan untuk mengungkapkan dirinya. Dan jika Anda masih ingin mengungkap penyakit pertama dalam daftar, itu berarti meminta kematian. Chen Wenliang tidak ingin Chen Ping mencari kematian. Jadi dia berbicara untuk menghentikannya.